Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak semua yang dirahmati Allah? Jumpa kembali kita dengan mata pelajaran sains. Ya, kali ini kita berada di kelas 4. Apa kabar anak-anak? Pak Lukman harapkan semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentu saja tetap bersemangat belajar. Baik anak-anak semuanya, kita mulakan saja pelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pelajaran kita kali ini adalah melanjutkan tentang pengukuran. Nah, kali ini kita akan mengenal pengukuran terhadap waktu. Ya, pengukuran terhadap waktu. Seperti apa ya? Baik, siapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya dan simak baik-baik. Anak sekalian, di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ayat di atas adalah surat Al-Asr dalam Al-Quran, surat ke-103, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, menarik anak-anak, dalam ayat ini ada kata wal asri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan demi waktu. Ya, berarti biasanya ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu di dalam Al-Quran, Allah ingin menunjukkan kepada manusia perhatiannya pada apa yang menjadi sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan kali ini dengan demi waktu. Nah, ada apa dengan waktu? Ternyata waktu itu adalah sesuatu yang bisa diukur dengan cara-cara tertentu, di mana waktu itu adalah sesuatu yang dilewati oleh manusia dalam kehidupannya. Nah, pelajaran sains kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana sih sebenarnya manusia mengukur atau menghitung atau untuk mengetahui waktu tersebut. Anak sekalian, kita biasanya ketika ingin mengetahui waktu, maka kita akan melihat alat bernama jam. Ya, seperti pada tambak gambar. Ya. Nah, tetapi tahukah kamu bahwa jam yang seperti yang kita lihat di rumah kita, ya, itu baru ditemukan sekitar tahun 1500 Masehi. Artinya pada tahun 1500-an baru ada jam seperti itu. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana ya orang zaman dulu ketika belum ditemukan jam, mereka mengetahui waktu atau mengukur waktu yang mereka lewati? Nah, ribuan tahun yang lalu, manusia telah memperhatikan waktu dengan memperhatikan pergantian siang dan malam, yaitu menggunakan sinar matahari sebagai patokan mengetahui waktu. Karena fakta yang memang bisa kita lihat adalah pergantian siang dan malam yang menjadikan pergantian waktu demi waktu dalam kehidupan kita. Kemudian, ditemukan juga pada zaman Mesir kuno
orang-orang telah mengenal jam, di mana jam tersebut disebut dengan jam pasir untuk mengukur waktu. Seperti pada tampak gambar ya. Nah, jam ini digunakan dengan cara membalikkan ya jam pasir tersebut sehingga pasir yang ada di dalamnya akan turun sampai dengan habis. Nah, tetapi kelemahannya jam ini adalah hanya untuk mengukur seberapa lama waktu yang digunakan. Biasanya, 1 jam pasir ini bekerja hanya dalam waktu 1 jam saja. Kemudian, pada peradaban Islam, kemudian ada seorang ahli astronomi bernama Ibnu al-Shatir, kurang lebih pada tahun 1300-an Masehi, berhasil membuat sebuah jam yang disebut dengan jam matahari. Beliau membuat jam ini di Masjid Umayyah, Damaskus. Nah, jam ini biasanya digunakan untuk memperhatikan waktu-waktu sholat. Nah, dengan apa? Dengan cara melihat gerak bayangan karena akibat adanya cahaya matahari pada jam yang beliau buat. Sehingga umat Islam bisa memperhatikan waktu demi waktu dengan baik. Kemudian ada lagi seorang ilmuwan muslim bernama Al-Jazari. Beliau menemukan mekanisme jam yang lebih canggih. Bahkan ini menjadi cikal bakal robotik, ya, yaitu dengan nama jam gajah, seperti pada tampak gambar. Nah, pada jam gajah ini, dia akan menggunakan mekanisme tertentu sehingga nanti mengetahui waktu yang dilewati. Kemudian, pada tahun 1500-an, seorang kelahiran Jerman, Peter Henlein, berhasil merakit sebuah jam yang menjadi cikal bakal jam modern saat ini. Ya, beliau membuat jam seperti halnya jam yang kita lihat ini. Ya, sehingga bisa digunakan dan dibawa kemana-mana. Nah, kemudian di era tahun 1970-an, tepatnya pada era komputer, di mana komputer setelah ditemukan, maka orang pun menemukan jam digital. Ya, dan jam digital itu adalah jam di mana kita tinggal lihat angka pada jam tersebut. Ya, sehingga jam berapa waktu yang kita lewati saat ini. Sehingga lebih praktis dan juga lebih mudah dibawa kemana-mana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui waktu dengan menggunakan jam? Misalkan yang pertama dengan jam digital ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada angka 18, di mana angka ini menunjukkan jam. Kemudian ada angka 30, di mana ini menunjukkan menit. Maka dengan mudah kita bisa membaca jam pada saat itu adalah jam 18.30 menit atau jam setengah 7 malam. Nah, bagaimana dengan jam analog? Bagaimana kita mengetahui waktu dengan jam ini? Karena agak sedikit rumit, ya, karena kita harus membaca pergerakan jarum-jarum yang ada pada jam tersebut. Ayo kita perhatikan. Nah, pada jam ini terdapat 3 jarum. Kita lihat ya, ada jarum yang lebih pendek dan lebih besar. Ini adalah jarum menunjukkan satuan jam. Kemudian ada jarum yang lebih panjang tetapi lebih langsing. Jarum ini menunjukkan satuan menit. Dan ada lagi jarum yang lebih kecil, ya, yaitu jarum yang menunjukkan satuan detik. Sehingga dengan mengetahui jarum ini, kita bisa membaca waktu yang ada ketika itu. Nah, kita perhatikan ya, ada 12 angka yang ditunjukkan pada jam tersebut. Ya, kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Ada 12 angka, ini menunjukkan jam yang ada pada saat itu. Kemudian, untuk menit dan detik, kita bisa melihat setiap garis pada masing-masing angka. Perhatikan, ya, ada garis setiap angka, di mana di situ mewakili 5, kemudian 5 lagi, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan terakhir 60. Ini menunjukkan bahwa setiap 1 jam ada 60 menit. Demikian pula detik, berarti setiap 1 menit ada 60 detik. Nah, kita lihat ya contoh pada jam berikut ini. Bagaimana cara membacanya? Perhatikan. Ya, pada titik kuning ada pada angka 10. Ini berarti jam di angka 10, berarti ini adalah jam 10. Kemudian pada jarum yang lebih panjang yang menunjukkan menit, jarum menunjukkan pada garis ke-10. Berarti menit berada di garis ke-10, berarti menunjukkan 10 menit. Kemudian pada jarum detik, kita lihat dia pada garis ke-35, berarti menunjukkan detik di garis ke-35 adalah 35 detik. Maka membaca jam ini adalah jam 10, 10 menit, 35 detik. Bagaimana? Bisa coba di rumah ya untuk mengetahui jam. Ya, bagi kalian nanti ketika ditanya jam berapa sekarang, nah kalian tinggal lihat jarum-jarum yang ada pada jam tersebut. Atau lebih mudahnya kalau kalian menggunakan jam digital, tinggal kalian baca angka yang ada pada jam digital tersebut. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baru. Nanti kita akan mengetahui lebih banyak tentang waktu. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Lukman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya.